Assalamualaikum anak cerdas. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kelas online kita. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, anak-anak cerdas semuanya, muatan pelajaran kita hari ini adalah IPS, PKN, dan SBDP. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak ibu yang cerdas semuanya, IPS kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Kondisi geografis adalah suatu keadaan permukaan bumi pada suatu wilayah tertentu. Beberapa kondisi geografis yang umum dijumpai pada suatu wilayah yaitu gunung api, pegunungan, bukit, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sungai. Sebagian besar negara-negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas 5.060.100 km persegi, kecuali Laos. Laos adalah negara di ASEAN yang tidak memiliki laut. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung api, bukit, lembah, dan sungai dengan iklim tropis karena dilewati garis khatulistiwa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di ASEAN. Nah, berdasarkan keadaan geografis tadi, maka sumber daya alam di ASEAN juga berbeda-beda. Pertama ada hutan. Lebih dari 50% kawasan di Asia Tenggara ditumbuhi oleh hutan. Hutan di Asia Tenggara terdiri atas beberapa jenis. Kemudian pertanian. Di negara-negara Asia Tenggara kecuali Singapura, Brunei, dan Malaysia, lebih dari 50% penduduk bekerja di bidang pertanian. Jenis tanaman yang diusahakan dibedakan menjadi tanaman pangan dan tanaman perdagangan. Nah, kemudian ada yang ketiga, bahan tambang. Silahkan anak ibu lihat ya, perhatikan baik-baik. Nah, kita masuk pada muatan PKN, yaitu kita akan belajar tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Pertama, dalam penerapannya, melindungi sumber daya alam. Hal pertama yang bisa kamu terapkan dari sila ketiga Pancasila ialah dengan melindungi sumber daya yang ada. Kamu bisa mengembangkan tata nilai tradisional dengan cara mengikuti pendidikan maupun pelatihan guna melindungi sumber daya dan lingkungan. Penerapan nilai sila ketiga yang kedua adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu lakukan adalah dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kamu harus senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Dalam hal ini, kamu harus menghindari sifat egois. Contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu lakukan berikutnya ialah dengan menanamkan rasa bangga ketika menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Hal tersebut juga merupakan suatu wujud dari kecintaan kamu terhadap tanah air Indonesia. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, pada materi yang Ibu kirimkan sudah lengkap, silahkan dibaca. Nah, kita masuk lagi kepada muatan SBDP. Itu kita akan mempelajari tentang teknik pembuatan patung. Salah satunya yaitu teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik membuat patung dengan menggunakan bahan lunak seperti tanah liat, bubur kertas, malam butsir, dan lainnya. Bahan tersebut bersifat plastis.
Maksudnya mudah dibentuk sesuai keinginan. Sedangkan bahan yang dapat dipakai dalam teknik ini antara lain tanah liat, plastisin, bubur kertas, dan sejenis. Nah, anak-anak, silahkan disimak dan dibaca proses pembuatan patung dengan teknik buksir ya. Nah, anak-anak cerdas, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih pahamnya, silahkan anak ibu baca lagi materi yang telah ibu rangkumkan dan yang telah anak ibu printkan kemarin. Baik, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.